kembali di bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Dengan penanya adalah: Halo teman semua, kenalkan nama saya Melinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan kembali pada penjabaran materi ini. Oke, langsung saja kita tanyakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut saudara tentang konseptual sistem administrasi negara? Konseptual sistem administrasi negara adalah merupakan sistem penyelenggaraan negara di berbagai aspek kehidupan bangsa dengan memanfaatkan segala aparatur semua aparatur negara dan sumber dayanya. Oke, selanjutnya, bagaimana menurut pendapat saudara jika salah satu dari 5 unsur dalam sistem administrasi negara tidak ada? Apa yang akan terjadi? Karena jika tidak ada jika tidak ada salah satu dalam unsur tersebut, maka sistem administrasi negara tidak akan tercapai semestinya. Oke. Jelaskan administrasi negara sebagai suatu sistem. Administrasi negara sebagai sistem menurut saya adalah merupakan sistem penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Oke. Bagaimana bentuk sistem penyelenggaraan negara di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia? Jelaskan menurut Anda. Penyelenggaraan sistem di Indonesia adalah mungkin sudah tercapai, namun masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Oke. Apakah sistem penyelenggaraan negara saat ini sudah sesuai dengan asas-asas SPN? Jelaskan. Mungkin penyelenggaraan sistem administrasi negara pada saat ini sudah sesuai dengan asas sistem penyelenggaraan negara, namun masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Jelaskan menurut pendapat saudara mengapa suatu sistem dianggap menjadi bagian yang esensial dalam mengkaji maupun dalam menerapkan administrasi negara. Karena sistem adalah sangat penting dalam pembangunan tersebut. Itu mungkin bisa dibacakan lagi. Jelaskan menurut pendapat saudara mengapa suatu sistem dianggap menjadi bagian yang esensial dalam mengkaji maupun dalam menerapkan administrasi. Karena sistem merupakan sesuatu penting di dalam administrasi pembangunan. Karena dengan adanya sistem maka dapat terlaksananya administrasi negara. Dalam mencapai tujuan atau hasilnya, faktor apa saja yang biasanya terdeteksi dalam memberikan tekanan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan administrasi negara? Jelaskan. Faktor yang sering terjadi ataupun tekanan seperti adanya ketidakdisiplinnya para aparatur negara, contohnya seperti pada instansi-instansi tidak bekerja sesuai dengan ataupun tidak sesuai profesional, tidak bekerja dengan profesional. Analisis permasalahan apa yang paling menjadi isu krusial dalam ASN kaitkan dengan solusi penyelesaian beserta contoh kasus? Jelaskan. Menurut saya yang bentuk permasalahan yang krusial dalam ASN seperti yang saya katakan tadi, tidak bekerja dengan tepat waktu, tidak disiplin waktu, tidak disiplin dalam bekerja, tidak profesional dalam bekerja. Bagaimana menurut saudara jika dalam menjelaskan sistem administrasi negara, pemerintah tidak lagi menggunakan landasan negara? Maka sistem tersebut akan tidak dapat terlaksana karena jika tidak berdasarkan landasan, maka sistem administrasi negara akan amburadul. Gitu. Analisis bagaimana bentuk klasifikasi organisasi negara dan organisasi pemerintah? Klasifikasi adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Analisis hubungan antar organisasi negara, jelaskan secara singkat. Mungkin hubungannya seperti hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan
Bagaimana bentuk proses pembentukan kebijakan publik? Jelaskan menurut Anda. Proses pembentukan kebijakan publik harus memperhatikan yang pertama, apakah kebijakan tersebut berdampak baik terhadap masyarakat ataupun tidak. Analisis, apa kendala yang sering terjadi dalam penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Kendala yang sering terjadi dalam penerapan kebijakan seperti masalah lingkungan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti misalnya di Provinsi Aceh, adalah provinsi yang menerapkan hukum syariah, sedangkan jika diterapkan dengan hukum yang ada di Indonesia mungkin terdapat perbedaan pendapat di dalam penerapannya. Jelaskan secara singkat mengapa negara Indonesia tergolong ke dalam negara berkembang. Apakah negara Indonesia tidak menerapkan sistem atau bagaimana? Karena negara Indonesia sudah melakukan sistem, namun negara Indonesia adalah masih negara berkembang karena negara Indonesia merupakan negara jajahan oleh pemerintah kolonial barat. Analisis, apa problem yang paling sering terjadi dalam mengalokasikan dana oleh pemerintah untuk pembangunan? Yang sering terjadi permasalahannya adanya penggelapan dana dan mungkin itu korupsi ataupun penggelapan dana. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang ASN. ASN adalah merupakan aparatur sipil negara yang bekerja untuk membantu memberikan sumbangsi terhadap negara seperti pendidikan dan lain-lain. Bagaimana menurut saudara jika ASN di Indonesia dihapuskan? Mungkin jika dihapuskan maka pemerintah akan mendapat kesulitan di dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, karena ASN merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan negara. Apa bentuk pelanggaran ASN yang sering Anda dengar dan Anda lihat di sosial media? Pelanggarannya seperti misalnya ASN yang ikut pemilu, ASN yang sering ribut untuk berdisiplin dalam bekerja, itu mungkin aja. Ada lagi seperti korupsi ya, korupsi. Jika Anda menjadi seorang manajer atau kepala, apa yang akan Anda lakukan dalam membentuk karakteristik pegawai Anda? Yang saya lakukan adalah seperti harus dengan saya diawali dengan saya sendiri, yakni dengan memberikan contoh kepada karyawan seperti tepat waktu dalam bekerja. Bagaimana tindakan Anda jika pegawai yang Anda perintah melanggar aturan yang ada? Maka itu tindakan saya adalah memberikan motivasi, memberikan gambaran bagaimana kerja yang sesungguhnya. Ya, analisis apa yang saudara ketahui tentang public government? Public government adalah sistem pemerintahan yang bersih yang merupakan perwujudan ataupun cita-cita oleh di semua negara gitu. Jelaskan menurut saudara mengapa birokrasi di Indonesia harus direformasi? Karena birokrasi harus direformasi karena masih terdapat kekurangan di dalam. Apa kesulitan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia? Kesulitan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi adalah seperti tidak sesuai ataupun masih ada terdapat korupsi dalam pemerintahan. Analisis menurut saudara, apakah pembangunan di Indonesia sudah merata? Pembangunan di Indonesia sudah merata, namun masih terdapat kekurangan. Mengapa pembangunan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat? Apa penyebabnya? Jelaskan. Karena pembangunan terdapat sia-sia dalam pembangunan, seperti misalnya masih perlu pendidikan, namun pemerintah membangun transportasi jadi tidak sesuai. Oke, next. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.